Bacaan pertama yang tadi kita dengarkan menyampaikan banyak catatan dari kitab Amsal itu untuk menjadi orang bijak itu mesti bagaimana. Ternyata bijak yang dimaksud di sana adalah bertindak selaras dengan kehendak Allah. Bukan bijak sesuai dengan keyakinan masing-masing, tetapi jelas bijak sesuai dengan kehendak Allah. Bahkan tadi di dalam Mazmur tanggapan, Efraim mengatakan, bimbinglah hidupku ya Tuhan menurut petunjuk perintah-Mu. Inilah jalan pada kebijaksanaan, inilah jalan menjadi orang bijak. 2 minggu yang lalu saya mengatakan bijaksana itu ukurannya ke sana, bukan bijak sini, yang ukurannya adalah diri kita masing-masing. Bijak adalah keutamaan hidup yang mendahulukan kehendak Allah di atas segala-galanya. Bahkan mengatasi tawaran-tawaran kenikmatan dunia. Itu yang ditunjukkan dalam bacaan pertama. Memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang yang mencari maut. Saudara sekalian yang terkasih, kitab Amsal memberikan kritikan keras yang tajam berkaitan dengan hidup bijak. Hidup bijak itu adalah undangan bagi kita semua. Sebuah manusia diajak untuk menjadi manusia yang bijak. Tetapi kitab Amsal memberikan kritikan karena memang ada begitu banyak dan mudah kita temukan menjadi orang yang tidak bijak. Dan itu bukan hanya soal masa lalu ketika penulis kitab Amsal hidup. Sampai sekarang pun kita dengan mudah menemukan orang yang tidak bijak. Ketika tadi malam saya membaca kutipan ini yang saya renungkan, di sana muncul sikap-sikap yang kelihatannya bijak, tapi sebetulnya sama sekali tidak bijak. Misalkan seorang yang melakukan tindakan korupsi, dia sebetulnya tahu korupsi itu jahat, itu salah. Tetapi ya bagaimana? Di sekelilingnya semua orang melakukan tindakan korupsi, lalu dia ikut. Tapi karena dia masih tahu bahwa itu salah, lalu dia pikir dia bisa sedikit memperbaiki kesalahannya. Lalu sebagian hasil korupsi itu untuk nyumbang, bangun rumah ibadat. Jadi kalau korupsinya itu 1 miliar, ya sumbang saja sekitar 1 juta itu ya. Yang 1 juta itu mencuci yang sisanya. Tapi ini kan jelas menunjukkan sikap yang tidak bijak. Bukan bahwa hasil korupsinya tidak dinikmati dirinya sendiri. Mungkin orang berpikir ya korupsi asal tidak dinikmati sendirian ya boleh saja. Tidak, bukan itu. Tetapi bijak itu artinya berani untuk melihat itu salah dan dia sudah, saya tidak lakukan itu. Atau ada orang yang secara sekilas itu kelihatan suci. Seringkali saya katakan kesucian kita itu seringkali diukur berapa banyak dia baca kitab suci, berapa lama dia berdoa, berapa banyak pula ikut pertemuan, ikut kegiatan-kegiatan keagamaan. Kalau sudah melakukan banyak, merasa sudah suci. Apakah itu kebijakan? Belum. Bagaimana dia bisa dikatakan orang bijak kalau ketika dia sudah melakukan banyak hal itu, tapi di rumah dia menekan pegawainya, menekan pembantunya, menekan anak dan pasangan hidupnya. Itu tidak bijak juga akhirnya yang kayak gitu itu. Atau ada orang yang begitu kelihatan kalau omong-omong dengan orang lain begitu menekankan moralitas. Maaf, ketika dia melihat ada anak muda perempuan yang hamil di luar nikah langsung menilai dengan begitu negatif, langsung menghakimi, menyalahkan dan sebagainya. Ketika mendengar ada orang yang selingkuh langsung mencerca habis-habisan. Itu dalam pembicaraan. Tapi ternyata di balik itu dia melakukan hal yang sama, bahkan mungkin lebih buruk lagi. Jadi menjadi orang bijak itu bukan diukur dari kata-katanya, tetapi juga dari tindakannya malahan terutama. Atau kita yang sekarang ini kita kenal dengan istilah pencitraan. Melakukan hal-hal yang kelihatan baik supaya dianggap orang yang bijak, tetapi di balik itu tidak ada apa-apanya. Itulah yang menyebabkan kitab Amsal mengkritik dan bicara keras tentang orang bijak. Contoh-contoh tadi tentu menunjukkan kepada kita itu bukan orang yang bijak walaupun kelihatannya bijak. Ini bukan soal kelihatannya, tapi apakah sungguh bijak. Dan
pada titik inilah sebetulnya kalau kita melihat bacaan Injil, Yesus menunjukkan sikap bijak adalah ukuran yang akhirnya menentukan relasi dengan Allah. Bukan kelihatan bijak, tapi bijak itu menjadi bijak yang sesungguhnya adalah menjadi ukuran kedekatan relasi dengan Allah. Apakah dengan tindakan itu, dengan sikap itu, seorang itu akan dibawa semakin dekat dengan Allah atau tidak? Tindakan yang bijaksana itu membuat orang makin dekat dengan Allah. Jadi di dalam bacaan Injil tadi sekali lagi Yesus menunjukkan ukuran persaudaraan itu bukan lagi soal hubungan darah, tetapi soal hidup bijak. Pada hari Selasa yang ke-16 yang lalu, Selasa biasa ke-16, saya mengatakan Yesus berkaitan dengan kata-kata Yesus yang kelihatannya keras kepada Maria, bukan Yesus menolak Maria, tapi di situ Yesus mau menunjukkan bahwa dia menjadikan Maria itu sebagai contoh manusia yang bijak dan mengajak kita semua, para pendengarnya baik di masa itu maupun masa sekarang ini, untuk menjadikan Maria sebagai teladan kebijaksanaan. Maria dalam tradisi itu para Legio Maria disebut Maria tahta kebijaksanaan, salah satu gelarnya. Kenapa? Karena Maria menjadi contoh ke manusia yang bijak. Ukurannya apa? Maria yang selalu terbuka taat pada kehendak Allah. Kata-kata yang sangat kita kenal. Aku ini hamba Tuhan, jadilah pada aku menurut perkataanmu. Bukan hanya dikatakan Maria tapi dijalani. Itulah contoh menjadi orang bijak. Saudara sekalian, Maria menjadi orang bijak karena dia membiarkan Maria Allah itu menjalankan seluruh rencananya di dalam hidupnya, dan Maria membuang itu semua rencana-rencananya, impiannya, buang semua. Biar Allah yang bekerja saja. Maka Yesus itu sangat menghargai pribadi Maria, ibunya yang bijak. Dan Yesus menginginkan Maria menjadi pola, menjadi patron bagi semua pengikut-pengikutnya untuk membangun diri menjadi manusia yang bijak. Maka pertanyaan bagi kita sebetulnya sejauh mana itu kita sampai pada taraf mana kita itu sudah bijak, menjadi manusia yang bijak. Apakah kita seperti yang dikehendaki Yesus itu menempatkan kehendak Allah di atas segala-galanya, atau masih sibuk dengan keinginan-keinginan kita saja? Tanpa peduli Allah mau apa, terserah, yang penting saya. Dan saudara sekalian, kita ini masih dalam bulan kitab suci loh. Baca saja itu kitab suci. Ambil kitab suci, baca, renungkan, laksanakan dan wartakan dalam sikap hidup yang sungguh bijak. Jadi jangan ngomong saya nggak tahu kehendak Allah bagaimana ya. Makanya kitab suci dibaca, direnungkan. Disitulah kita menemukan kehendak Allah yang membawa kita menjadi manusia bijak. Amin.